Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait pertolongan pertama pada luka psikologis. Mungkin dari Dokter Putri boleh melanjutkan gitu ya terkait luka psikologis. Oke. Kita lanjut ke dampaknya ya. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung sama Dokter Bella ya, dampak luka psikologis itu apa saja. Yang pertama dari yang mungkin dari gejala yang paling sering terlihat dulu ya, yang paling ringan. Misalnya ada sulit tidur, jadi karena kita kepikiran, karena rasanya kayak beban gitu ya di hati, biasanya kita akan terpengaruh dengan jam tidur kita, itu akan mempengaruhi jam tidur kita, yaitu jadinya sulit tidur. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, akhirnya konsentrasi kita menurun. Kalau di pekerjaan kita akhirnya kan mikirin itu terus, mikirin problem yang terjadi di diri kita, akhirnya konsentrasi kita juga akhirnya terpecah, menurun. Lalu yang keempat, bisa berkembang menjadi gangguan mental kalau tidak ditangani. Otomatis ya, kalau misalnya produktivitas kita sudah terganggu, akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam kategori yang namanya sehat jiwa ya. Sehat jiwa itu kan pengertiannya adalah kita sehat secara fisik, mampu beraktivitas dengan baik, mengenali diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri, kemudian kita mampu produktif, mampu berkreasi, menciptakan sesuatu, produktif, lalu bisa juga berkontribusi untuk orang lain. Kalau misalnya kita mengalami hal-hal seperti ini, dampak dari luka psikologis ini, pastinya kita tidak bisa beraktivitas dengan baik ya. Kemudian juga produktivitas kita terganggu, dan kalau produktivitas diri kita sendiri saja sudah terganggu, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk orang lain. Jadi ini nanti akan masuk ke gangguan kesehatan mental kalau tidak ditangani dengan baik. Makanya kita hari ini belajar tentang pertolongan pertamanya kalau memang ada orang yang terkena luka psikologis begitu. Nah, ini apa itu pertolongan pertama pada luka psikologis ini? Yaitu dukungan awal, dukungan paling awal, dukungan paling dasar yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang sedang mengalami krisis emosional ya, atau mengalami luka psikologis tadi. Nah, perlu ditekankan bahwa ini sebenarnya bukan terapi ya, bukan terapi yang profesional kayak gitu, karena ini bisa dilakukan oleh semua orang, bisa diajarkan oleh semua orang. Ini adalah langkah sederhananya supaya seseorang bisa merasa aman, merasa tenang, dan ada dukungan ya, karena kita tadi sudah belajar ya bahwa setiap orang itu punya kerentanan. Salah satu kerentanannya itu adalah orang-orang yang tidak punya faktor protektif, tidak punya tempat untuk bercerita mungkin, tidak punya tempat atau orang yang bisa mendukung dia, tidak punya komunitas yang positif. Jadi itu bisa membuat mereka rentan. Jadi kehadiran kita sebagai orang yang menolong, memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis supaya seseorang merasa aman, tenang, dan didukung begitu ya. Jadi nanti ada langkah-langkahnya ya, nanti dibahas di belakang. Pada intinya ini kita menawarkan bantuan kepada orang, tapi tidak memaksa ya. Jadi kita harus pastikan dulu orang tersebut mau dibantu, karena kadang orang-orang tuh butuh waktu untuk sendiri dulu, butuh waktu untuk memproses apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kita jangan mentang-mentang kita udah diajarin ya P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis, ada orang sedih kita langsung mau ikut campur gitu ya, apa yang bisa saya lakukan kayak gitu. Itu tidak dianjurkan juga. Yang paling penting adalah langkah-langkahnya itu kita harus mengamati dulu, observasi dulu. Langkah-langkah yang kita berikan untuk orang-orang, yang pertama itu observasi ya. Observasi itu menilai keadaan. Kalau dia perundungan, kita amankan dulu dia dari orang-orang yang merundung gitu. Amankan diri kita sendiri juga, jangan sampai kita menolong orang lain, kita juga yang celaka gitu ya. Prinsipnya pertolongan pertama pada luka psikologis ini observasi tadi, mengamati kondisi dan kebutuhan. Jadi kita lihat dulu, jangan langsung kita ikut campur kayak gitu. Lihat dulu, kalau misalnya ada orang yang nangis nih di sekitar kita, kita lihat dulu apakah kondisinya dia baik-baik saja atau tidak.
tetap yang kita pentingkan adalah kondisi fisiknya ya. Misalnya ada benda-benda tajam di sekitar dia. Nah, itu harus kita amankan dulu. Jangan sampai dia melakukan tindakan impulsif, mencelakai diri sendiri ataupun orang lain. Itu harus kita amati dulu ya kondisi dan kebutuhan. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Mendengarkan ini harus pakai mata ya, pakai telinga, baru nanti kita bisa memberikan respon yang secukupnya. Kalau mendengarkan ya harus kita dengarkan dengan empati ya, bukan cuma mendengarkan formalitas aja, harus kita benar-benar dengarkan ceritanya seperti apa. Jadi kita juga harus pastikan bahwa kondisi diri kita dalam keadaan siap untuk menolong, dalam keadaan siap untuk mendengarkan. Jangan ketika kita juga sedang banyak masalah, terus kita mencoba untuk memberikan solusi ataupun maksudnya memecahkan masalah orang lain, padahal diri kita sendiri juga sedang dalam keadaan tidak baik gitu secara emosi. Jadi emang harus kita juga dalam keadaan yang stabil. Lalu baru kita hubungkan dengan bantuan yang lebih lanjut. Jadi memang pengajaran pada P3LP ini untuk masyarakat luas supaya mereka bisa melakukan link atau menghubungkan ke pihak yang lebih profesional. Contohnya ya, kalau misalnya di sekolah, jadi nanti biasanya kita mengajarkan anak-anak sekolah untuk menjadi first aider atau penolong pertama. Kalau memang ada kasus perundungan atau kasus yang berat seperti itu, yang mempengaruhi psikologi seseorang, dia bisa laporkan ke gurunya. Jadi dia itu menjadi penghubung. Dia bisa laporkan ke guru BK, ya kan? Lalu guru BK-nya yang juga sudah mendapatkan materi ini akan menghubungkan ke misalnya ya puskesmas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa apa yang perlu diberikan, terapi apa yang perlu diberikan oleh anak ini untuk anak ini. Kalau diperlukan rujukan ke dokter spesialis ke yang lebih lanjut, itu nanti akan diberikan oleh dokternya. Jadi memang ini saling berhubungan. First aider ini menjadi orang pertama yang menemukan orang dengan luka psikologis. Dia yang memberikan bahu ataupun telinga, mendengarkan ceritanya. Kalau butuh pertolongan, dia yang akan menghubungkan ke yang lebih profesional, guru ataupun tenaga medis. Begitu ya. Ini ya. Jadi apa sih dok yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama ya, untuk basic hal yang bisa dilakukan? Yang pertama, menenangkan orang. Yang pastinya ya, kalau kita ketemu orang yang sedang sedih, sedang butuh pertolongan, kayaknya sedang terluka begitu, kita bisa menenangkan dia dengan suara yang lembut. Jangan kita nggak apa-apa itu, tenang kayak gitu. Jangan kayak gitu. Tapi kita bisa berikan dia saya ada di sini kalau kamu mau cerita kayak gitu. Jadi kita tawarkan bantuan tapi nggak paksa. Lalu kita memberikan rasa aman. Bisa kita ajak dia ke tempat yang lebih tenang. Kalau dia sedang berada di kerumunan orang, kita bisa ajak dia ke tempat yang lebih sepi, ke tempat yang lebih tenang. Lalu kita dengarkan tanpa menghakimi. Karena kita udah tahu ya, setiap orang punya kerentanan masing-masing. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang. Lalu yang terakhir, memvalidasi perasaan. Kita bisa bilang, oh iya wajar kamu merasa seperti itu. Atau, oh iya saya memahami apa yang kamu rasakan. Jangan bilang, kamu masih mending, itu kan, itu nggak boleh ya. Harus memvalidasi perasaan orang tersebut, karena kita sedang dalam posisi menjadi penolong, bukan pembanding. Begitu ya. Ini tadi ya, jangan memaksa orang untuk bercerita, jangan meremehkan, jangan memberikan janji, oh enggak nanti kamu pasti sembuh, besok udah sembuh, kayak gitu. Boleh ya. Lalu yang terakhir, tidak boleh menyalahkan korban. Misalnya ya, ada korban pelecehan, terus kita bilang, kamu sih pakai bajunya pendek, kamu sih keluar malam-malam. Nggak boleh ya. Kita harus memvalidasi dulu, oh memang dia sedang mengalami masalah gitu, mengalami stres psikologis. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dia karena dia sedang dalam keadaan yang rentan. Oke, ini ya, kalau sudah gejalanya sudah berlanjut lebih dari 2 minggu, lalu ada tanda untuk melakukan hal-hal yang negatif, contohnya seperti bunuh diri, ataupun tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, sudah harus datang ke profesional, harus datang ke dokter untuk dilakukan terapi lebih lanjut. Untuk Baik, yang dok, selanjutnya mungkin bisa yang menjadi pertanyaannya dokter, ketika butuh bantuan profesional ini kan kita sebagai orang awam tuh sebenarnya bingung nih dok. Ya. Ada namanya psikolog dok, ada yang namanya juga dokter kejiwaan. Sebenarnya perbedaannya nih apa dok? Ya, oke. Kalau
Sebenarnya boleh ya, boleh ke psikolog, boleh ke dokter umum, boleh ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, itu juga boleh. Perbedaannya kalau psikolog dia memberikannya terapi ya, memberikan psikoterapi, tapi dia tidak bisa memberikan psikofarmaka, tidak bisa memberikan obat-obatan. Tapi kalau psikiater dia bisa memberikan obat-obatan kalau memang dibutuhkan. Jadi boleh datang ke siapa saja, nanti mereka pun juga akan berhubungan, juga bekerja sama gitu. Kalau misalnya psikolog merasa oh ini sudah butuh obat, dia akan merujuk ke dokter psikiater. Dokter umum pun juga begitu. Kalau rasanya dia butuhnya psikoterapi, mungkin akan bekerja sama dengan psikolog. Tapi kalau sudah butuh pengobatan nih, sudah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sudah mencelakakan diri sendiri, mungkin akan dilakukan rujukan ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Baik, dok. Mungkin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh dokter Bella ya. Baik, silakan dokter untuk kembali. Nah, juga menjadi pembahasan ya dokter ya, sekarang ada beberapa mungkin di sosial media yang mengalami sulit tidur gitu ya dok. Apakah memang untuk sulit tidur ini juga menjadi salah satu efek ketika kita merasa stres nih dokter? Itu kan mungkin pemicunya gitu ya dok ya, stres ini. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.